Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi di dalam renungan harian hari ini. Renungan harian pada saat ini diambilkan dari Injil Matius 2 ayat 1 sampai 12. Injil Matius 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Orang-orang Majus dari Timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak-anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sampai di sini pembacaan kita pada saat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema perenungan kita pada saat ini adalah ketulusan versus kebusukan. Menjelang hari pemilihan umum, biasanya ada saja kelompok orang yang tiba-tiba menjadi ramah. Mereka menjadi sangat dermawan, peduli terhadap rakyat kecil, dan suka menolong. Siapa mereka? Mereka adalah para calon yang ingin dipilih hanya agar mendapatkan jabatan. Namun, ada juga orang yang memiliki niat baik untuk memberi sumbangsih bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Hal serupa juga diperlihatkan oleh orang Majus dan Raja Herodes. Beberapa orang Majus datang dari negeri yang jauh, menempuh perjalanan yang memakan waktu berhari-hari dengan satu tujuan,
yaitu untuk bertemu dengan raja yang baru dilahirkan itu agar mereka dapat menyembahnya. Mereka rela menempuh perjalanan jauh dengan berbagai resiko yang mungkin akan dihadapi karena niat baik dan tulus yang melatar belakanginya. Herodes yang mendengar rencana orang Majus itu juga memiliki niat untuk datang bertemu dan menyembah raja itu. Seolah-olah ia tulus menanyakan tentang keberadaan sang raja Yahudi itu. Padahal sebenarnya ia berpura-pura belaka. Sebagai penguasa saat itu, kehadiran raja lain adalah ancaman. Herodes pintar bersandiwara. Ia tampak tidak marah. Demi memastikan perkataan orang Majus, ia mengumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat untuk memberinya jawaban dan informasi yang pasti. Tujuan Herodes yang sebenarnya bukanlah untuk menyembah, melainkan menjalankan rencana busuk, yaitu ingin membunuh sang anak supaya singgasananya tidak terganggu. Hati orang Majus sangat tulus untuk mencari Yesus. Mereka datang untuk menyembah dan memberikan persembahan berharga. Tetapi Herodes sebaliknya. Ketulusan tentu memiliki harganya, yaitu pengorbanan. Ketulusan itu memberi, tetapi kebusukan itu merampas dan membinasakan. Ketulusan akan memperoleh kebaikan, sementara kebusukan akan menerima ganjarannya. Sebaik apapun kebusukan disembunyikan, pada akhirnya Tuhan akan menyatakannya. Waktu akan membuka selubung itu. Karenanya, pilihlah ketulusan dan usahakan ada ketulusan di dalam hati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu yang telah Engkau berikan kepada kami untuk kami merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, layakkan kami untuk kami menjalani hidup yang berkemenangan dengan tetap setia mengasihi Tuhan. Ajarkan kami ketulusan. Ajarkan kami untuk memiliki hati seperti orang Majus. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu di sepanjang kehidupan kami. Kiranya Engkau tetap melindungi kami di setiap langkah kami. Tuhan, inilah kami, inilah anak-Mu, kami datang kepadamu. Amin.